Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your reality and being smart. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Di kesempatan sore hari ini kita sudah kedatangan pembicara, teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya. Yuk kita sapa terlebih dahulu pembicara kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pembicara kali ini adalah tentunya teman-teman penasaran ya siapa. Diajak kenalan dulu supaya lebih enak ya Pak. Ya. Silakan Pak, kenalan terlebih dahulu. Oh iya. Nama saya Saiful Bahri. Kebetulan atau bukan kebetulan kali ya. Kebetulan. Jadi sebagai ketua HIPI Himpunan Pengusaha Pribumi Provinsi Banten dan Ketua Aptrindo Banten, Asosiasi Pengusaha Truk Banten juga. Kebetulan kalau di pusat Wasekjen Alfi ya, Wading, sama penasehat AIBF Indonesia Islamic Business Forum di Banten. Itu aja sih. Ada beberapa juga sih. Setelah itu aja. Luar biasa. Ini lagi kurang enak badan atau gimana? Agak sedikit ini biasa. Dari tadi full. Pagi, siang ya. Mudah-mudahan sampai malam biasa aktivitas. Alhamdulillah, semoga dikasih kesehatan ya. Amin. Teman-teman serta sahabat-sahabat inspiratif semuanya. Nih, hari ini dan sore hari ini kita bersama Bapak Haji Saiful Bahri. Beliau adalah salah satu ketua DPD Aprindo ataupun HIPI ya, Banten. Nah, sore hari ini kita akan berbicara mengenai peran pemerintah dan organisasi profesi dalam membantu meningkatkan pertumbuhan UMKM. Nah, teman-teman serta sahabat-sahabat nanti bisa ikutan bergabung bersama di podcast Rumah Inspiratif ini. Tentunya menarik ya pembahasan. Tapi terlebih dahulu mungkin kita sapa untuk teman-teman serta sahabat-sahabat yang sudah menjadi mitra partner kita di acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi ini. Ada teman-teman dari Karang Taruna Kecamatan Walantaka, kemudian juga BMI Baitul Munzalan Indonesia Cabang Banten, dan juga Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat FKKIM dari Kota Serang ya. Teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, nih ya kita langsung berbicara dengan pembicara kita yang sudah semangat sekali Pak. Semangat semangat. Tetap semangat lah. Ternyata secara ngobrol-ngobrol ringan ini kita ada ikatan apa namanya persaudaraan dari satu kota yang sama. Iya, sama-sama Cilegon. Sama-sama Cilegon ya. Sama-sama orang Cilegon kan. Oke Pak. Oke. Di peran pemerintah dan organisasi khususnya di HIPI ini Pak, tentunya juga organisasi ini bisa memberikan satu naungan tersendiri ya untuk pengusaha-pengusaha pribumi, apalagi mungkin banyak kalangan masyarakat kita, ada wilayah industri di situ, ada tempat-tempat usaha, kadangkala tidak mendapatkan tempat yang mungkin untuk masyarakatnya tersebut. Ini pandangan Bapak seperti apa nih Pak? Masalah klasik ya. Jadi kalau ada lagu Mari Bung Rebut Kembali gitu ya. Jadi memang kenyataannya kita masih belum jadi tuan rumah di tempat kita sendiri. Hampir semua bidang. Kita dari bisnis ya, artinya ada ininya. Karena perhatian dari pemerintah pun minim lah ya, baik provinsi maupun kabupaten kota untuk mendukung, mengangkat, membesarkan usaha menengah kecil UMKM ya, usaha kecil dan menengah. Apalagi jadi besar, terkadang terlalu banyak kepentingan. Jadi gini, seolah-olah kalau bukan dari kepentingan golongannya atau partainya atau yang berseberangan itu malah nggak diangkat, padahal harusnya nggak seperti itu ya. Menjadi miris bagi kita ketika memang di Banten kita masih belum jadi tuan rumah di kampung sendiri. Itu tuh jadi ini kami dari HIPI dan Aptrindo pertama tentu ingin mengetuk hati para
pejabat ya yang terkait, baik gubernur, wali kota, bupati. Ayo kita bareng-bareng gitu kan untuk mengangkat sektor UMKM. Karena inilah penyokong utama perekonomian Indonesia, khususnya di Banten gitu. Ketika ada krisis 98, Covid, yang tetap survive itu adalah dari sisi UMKM-nya, di pasar, warung dan lain sebagainya. Tetapi yang kena dampak pun luar biasa juga. Gitu. Ini nih yang ini. Kemudian dari sisi pembelaan terhadap pengusaha kecil menengahnya itu masih sangat kurang sekali. Jadi ingat saya ketika mau audiensi ke DPR di provinsi ataupun ke lembaga lain, seolah-olah kita ketika audiensi ke sana itu mau ngambil proyeknya Pemda, mau minta proyek gitu. Jadi udah negatif thinking aja gitu kan. Ketika kita mau ada audiensi pun mungkin ke gubernur sampai sekarang kita agak susah, kecuali ormas yang diterima dan lain sebagainya, itu susah banget. Padahal orang tua kita gitu kan, seolah kita mau minta kerjaan, minta ngambil nih, padahal kita mau ngasih konsep bagaimana mengangkat pengusaha lokal, pribumi, UMKM menjadi naik kelas gitu kan. Tapi itu nggak mungkin terjadi tanpa dukungan pemerintah. Iya. Dalam bentuk apa? Regulasi. Bantu dengan Perwal, Perbub, Perda, Pergub, diangkat, paksa industri, kemudian mat modern untuk supaya UMKM kita ikut bermain, teman-teman pengusaha lokal itu ikut dilibatkan di dalam proses industri, di dalam proses katakanlah warung-warung modern dan lain sebagainya gitu kan. Tanpa itu ini apalagi kerjasama dengan kabupaten atau provinsi lain gitu kan. Di dalam negeri kita jadi orang asing. Artinya di daerah sendiri gitu. Itu real lah fakta. Ini tapi ya kita sih tetap optimis ya. Artinya saya nggak memandang bahwa pemerintah daerah ini ya saya tetaplah mengetuk pintu, mudah-mudahan mengingatkan gitu kan. Ke mereka bahwa ini harus diopeni, bukan hanya sekedar pameran. Iya kita kan, bukan hanya itu, tapi bagaimana memaksa tenan-tenan katakanlah Hypermart, Indomaret dan lain sebagainya, Carrefour, Lotte, supaya ada barang kita masuk ke situ. Iya, itu ininya gitu kan. Itu untuk angkat. Kedua ke industri yang selama ini didominasi 80% itu dari luar. Untuk masalah proses di dalam produksi mereka. Yang terjadi apa? Kita hanya sebatas sebagai pekerja. Ya miris gitu kan. Karena apa? Ketika mau bukan regulasi, terkadang mereka berpikirnya apa untungnya bagiku gitu kan, bukan apa buat masyarakat Banten. Ini miris lah. Ya itu yang ininya. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya ya kita jalan sendiri-sendiri. Seolah-olah anak ayam kehilangan induk gitu kan. Berarti inilah yang punten hippie akhirnya kita mencoba, walaupun dukungan pemerintah itu boleh dikatakan saya lebih bicara hippie ya dibandingkan Aptrindo ya. Kalau Aptrindo udah menengah ke atas lah ya. Kalau kita bicara bisnis menengah, karena memang lebih kapital padat modal. Pengusaha truk satu truk aja kan minimal 1M lah gitu kan. Kalau punya 20. Artinya kita ya bicara tentang yang sesuai undang-undang bahwa UMKM itu ya 50 juta sampai 1 miliar. Yang dari sisi omset ya. 2M atau berapa omset per tahunnya gitu kan. Kalau di Aptrindo rata-rata udah puluhan bahkan ratusan lah ya teman-teman kayak gitu. Tapi sebetulnya ini nih yang UMKM yang di HIP ini yang sekian banyak ini yang harus diopeni gitu kok. Maka ya HIPI dalam hal ini mencoba untuk kerjasama dengan semua stakeholder yang memang ingin supaya ikut membantu UMKM. Berarti kalau dikatakan stakeholder ini belum sinambung dengan teman-teman HIPI. Belum. Terkadang ada yang memang mereka juga, wah itu kita nggak ada yang ngedatengin gitu kan. Itu. Wah alhamdulillah kita sudah didatengin. Kita ingin kerjasama, coba bagaimana dengan siapa? Iya. Karena pemerintah daerah nggak pernah ngetuk pintunya.
Iya kan itu gitu kan. Berarti sangat miris juga ya pertumbuhan Ya. ekonomi. Ya realitanya kan kita pengangguran paling banyak, padahal dengan ngangkat UMKM akan ikut juga tergerek, pengangguran bisa dikurangi gitu kan. Nah ini juga dilematis bagi kita ya Pak, artinya memang Banten sekarang menempatkan ranking artinya menjadi Iya. pengangguran Luar terbesar. biasa. Aduh, saya nggak habis pikir. Padahal kalau kita lihat ada kota-kota industri, Iya. baik di kota Cilegon, kemudian juga Kabupaten Serang dan mungkin penyanggah kota, Iya. penyanggah kabupaten, provinsi di Tangerang, tapi kita masih dikatakan sebagai pengangguran tertinggi. Ya, Ini juga dilematis. inilah peran pemerintah ya dalam hal ini, baik itu dari provinsi, kemudian kota kabupaten gitu kan, ya seperti itulah. Maka HIPI dalam hal ini kita mencoba untuk melakukan langkah strategis. Jadi apa yang bisa kami lakukan untuk bisa mengangkat UMKM ya kita angkat. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu teman-teman pengusaha kecil supaya tumbuh ya kita bantu. Artinya apa? HIPI kan sebagai organisasi profesi, ya kan? Ya kita coba buka pertama kali itu ada kita kerjasama dengan Bandara Soekarno Hatta ya Terminal 3. Itu kita dikasih di Smile Center, dikasih luar biasa di situ. Kita dikasih perjanjian untuk mengelola itu untuk gerai UMKM dan lain sebagainya supaya lalu lalang yang domestik itu melihat ini loh produk Banten. Kita coba juga kerjasama sama rest area supaya ada tampilan ini loh produk lokal gitu kan. Jadi itu, nah mungkin ke koperasi atau hotel-hotel atau ini juga yang harus kita lakukan. Yang HIPI lakukan selama ini, kita mencoba dengan perbankan, dengan BNI, dengan BRI kita lakukan gitu kan. Sebisa mungkin kita lakukan apa yang memang harus kita lakukan. Dan ini Pak, dilematisnya juga kalau kita melihat bahwa memang banyak bukan hanya pengusaha ya, pelaku-pelaku kemudian kalangan masyarakat kita yang notabene adalah sebagai orang pribumi, mereka harus mengeluarkan kocek iuran untuk bisa masuk ke perusahaan-perusahaan. Nah ini HIPI melihat seperti apa nih? Padahal ini pribumi ada di tempat kita gitu. Ya, makanya tadi kita belum menjadi tuan rumah di kampung kita sendiri ya. Kita seolah-olah dilempar loh usaha sendiri deh. Padahal harusnya pemerintah melindungi, membantu, memberdayakan, membina itu tugasnya gitu kan. Ada undang-undangnya gitu. Tapi realitanya memang sangat jauh lah ya. Nah, walaupun ada itu dilakukan pemerintah, tapi masih dalam tataran lebih ke masalah formalitas, tetapi belum menyentuh ke substansinya. Itu yang terjadi gitu. Sehingga akibatnya ya itu kita jalan dewek gitu. Kadin juga kan tahu sendiri lah. Ya Kadin provinsi juga sama lah gitu kan. Nah ini barangkali induk harus ada persatuan dengan semua organisasi profesi. Ya kan, untuk sama-sama ayo kita bareng-bareng, terus apalagi didukung oleh pemerintah daerah. Iya, ini akan lebih karena apa? Ketika kita menerbitkan regulasi, perlindungan, pembinaan, pemberdayaan pengusaha daerah, ya dalam hal ini tujuannya supaya mengangkat UMKM dan yang tumbuh adalah Banten juga gitu kan? Ya tentu itu udah setengah keberhasilan ketika seperti itu. Karena ketika kemana-mana ini loh ada regulasinya, perdanya, pergubnya, perwalnya gitu kan. Nah, itu udah lebih pede dibandingkan sendiri gitu. Maka terkadang jangan menyalahkan kemudian ke pengusaha lokal ketika ada beberapa yang mereka melakukan dengan menggunakan otot. Karena memang ketika perubahan itu satu terpaksa lama-lama kebiasaan gitu. Padahal sebetulnya kita sama profesional, banyak yang profesional. Kemudian kita dari sisi industri seringkali industri atau pelabuhan hanya menyalahkan. Padahal itu mereka menyalahkan, mereka salah. Harusnya apa? Industri dibangun di situ punya kewajiban membina, memberdayakan masyarakat sekeliling. Bukan hanya kena dampak lingkungannya, asapnya, baunya gitu kan, dampak-dampak lain kimia dan lain sebagainya.
punya fungsi ke sana. Jadi nggak bisa yang terjadi dari sisi tenaga kerja, dari sisi pengusahanya, lebih banyak mereka bawa gerbong. Bukan hanya yang lokalnya, domestik, tapi yang kayak Korea, Cina, ya seperti itu realita yang memang ini. Maka ya strong leader yang harus punya. Siapapun yang jadi wali kota, bupati atau gubernur, ya strong leader itulah dipaksa ini gitu kan, supaya apa? Sambil diberdayakan. Pola contoh Malaysia itu luar biasa bagus gitu kan. Ini yang perlu pemerintah daerah lakukan gitu kan. Jadi